Hai, Ahla di sini. Oke, pada kesempatan ini kali ini aku mau belajar React Expo ya teman-teman. Oke, aku akan mengikuti tutorialnya ya ini ya. Jadi React Expo itu apa? Jadi gini teman-teman, kita kalau mau bikin aplikasi mobile itu ada dua yang paling populer saat ini ya. Itu ada namanya Flutter, ada juga yang namanya React Native. React Native itu dia tuh sifatnya library. Kalau Flutter dia tuh sifatnya framework. Itu udah beda ya. Oke, nah selain itu ada nggak sih selain itu ya? Ada, maksudnya pakai native seperti Java. Itu kan native dari Android. Kalau iOS itu ada namanya Swift. Nah, kalau kita pakai yang native itu, kita harus belajar pemrograman kedua-duanya, baik dari Java maupun Swift. Dan aplikasi kita harus dibangun dari awal ya, karena pondasinya beda. Nah, muncullah dua teknologi baru yaitu React Native dan juga Flutter ya, yang membantu kita membuat aplikasi multi platform. Dalam arti kita menulis satu terus bisa dipakai di macam-macam tempat. Nah ini teman-teman. Oke, nah aku udah bikin repo ya, ini belajar React Expo. Aku akan langsung clone di bentar, bisa nggak sih, coba sambil aja langsung belajar aja. Oke, kita tentukan lokasinya ya, cd development Bariza lokal, udah. Terus dia tinggal git clone, mantap. Oke, dia masih kosong, cd 2025 tanggal 3 ya, tanggal 13. Oke, kita akan langsung aja ikut tutorialnya ya. Jadi di sini kan ada start tutorial. Mantap. Ya ini ya teman-teman, ada create app using template, using the default template with TypeScript enabled ya. Ini kita akan belajar dari situ. Untuk dan itu ya, silabusnya aku buat di sini dipakai Xmind. Nah, aku juga tanya Gemini buat alurnya ya. Nah, sebelum kita belajar ke React Expo, alangkah baiknya kita mempelajari juga ya tentang React Native-nya ya. Jadi intinya di video ini atau mulai playlist ini aku akan belajar dua-duanya. Jadi langsung pakai React Expo sekaligus belajar React Native-nya ya. Oke, mantap. Jadi React Native aja deh, bentar. Bagusnya gimana nih? Oh gitu ya, harusnya nggak beda-beda jauh sih itu ya. Oke, kita di sini kan untuk interaktif example toh. Oke, kita akan langsung bikin itu ya, bikin project pertama kali. Langkah pertama yang kita harus ini create your first app. Nah ini teman-teman, kita copy ini ya. Oke, pastikan teman-teman sudah terinstall Node.js nya ya. Oke, di sini bisa nggak sih? Harusnya bisa sih. Nah, bisa ya. Alhamdulillah udah bisa ya. Itu templatenya ada default dari sononya. Terus ini ya benefit ya. Nah, ini kita dijelasin tuh keuntungan kalau kita menggunakan default template. Kita copy aja deh. Mengenai default template. Terus kita kasih keterangan benefits. Oke, kita Ctrl V. Mantap. Jadi kalau kita pakai template-nya itu keuntungannya apa sih? Kayak kita kasih catatan gini, kita kasih numbering biar kehidupan kita aman sejahtera. Oke, ini kita numberingnya non. Nah, mantap. Jadi gini teman-teman, untuk pertama kali kan kita buat aplikasinya pakai Expo. Nah, dia tuh menyediakan template. Buat apa sih template? Satu, langsung bikin React Native-nya ya, yang sekaligus expo-nya udah dibuat. Kalau kita nggak pakai template, kita harus manual. Dalam arti satu, pertama kita harus buat React Native-nya dulu. Lalu yang kedua kita harus menginstal expo-nya ya. Lalu yang kedua langsung include beberapa tools untuk mempermudah. Lalu yang ketiga includes a tab navigator from Expo router to provide basic navigation system. Jadi kalau kita langsung pakai template itu, kita langsung dibuatkan navigatornya agar kehidupan kita aman sejahtera. Apakah udah? Sorry. Nah udah ya teman-teman, kita tinggal cd udah ya, kita buka dulu pakai editor sejuta umat, Visual Studio Code ya.
Oke, udah muncul di layar kanan ya. Bentar. Kalau teman-teman bertanya aku Node.js-nya pakai versi berapa sih? Nah, itu teman-teman versi itu ya, versi 22. Oke, mantap. Ntar aku akan bikin belajar React Expo. Kita buka. Mantap, ini ya teman-teman, belajar React Expo ya. Nah ini ya, ini chat kuota udah limit, harus ke upgrade lah kayak kapan-kapan dah. Oke ya. Nah ini teman-teman untuk struktur projectnya ya, atau aku bikin itu dulu ya biar itu ya. Bentar, git add titik git commit min m the first commit, terus git push origin main. Oke ya, jadi tadi ya benefitnya kalau kita pakai template. Yang selanjutnya otomatis terkonfigurasi untuk menjalankan multiple form. Oh gitu ya, jadi kalau kita pakai templatenya langsung, maka konfigurasinya akan secara otomatis kita dapat menjalankan secara multiple form, baik dari Android, iOS, dan web. Dan selanjutnya ya TypeScript dikonfigurasi secara default ya, jadi kita nggak perlu setting-setting soal TypeScriptnya ya. Yang acap kali sering kali kalau pengalaman ya, kalau belum, maksudnya kalau belum pernah nyoba-nyoba itu akan kesulitan sendiri ya. Oke mantap. Lalu kita diminta download aset ya. Ini apa nih, aset apa ini? Oh asetnya, untuk aplikasi itu ya. Oke, kita nggak akan dulu deh. Oke, itu ada macam-macam. Nah ini udah ya. Nah itu udah. Terus kita ya tinggal jalankan aja. Mantap. Nah itu ya kita pakai di sini. Lalu cara jalannya gimana coba? Coba kalau pakai JSON muncul nggak? Debug. Oh nggak muncul ya sayangnya. Kita langsung aja npm run apa ya? npm run. Oh npm run. Nah ini teman-teman, kalau kita mau menjalankan itu ada beberapa ya. Satu pakai Android bisa langsung, atau pakai iOS, atau pakai web, atau pakai lin ya, kayak gitu ya. Oke, run, coba kalau expo langsung bisa nggak sih? Expo npm expo. Oh nggak bisa ya, jadi npm run web. Oke, jadi aku mau menjalankan aplikasi ini itu langsung di web ya, jadi nggak usah buka emulator segala rupa ya. Oke, aku akan buka di window baru. Nah itu ya teman-teman, aku taruh di sebelah kanan biar kehidupan kita aman sejahtera. Oke mantap. Oke sorry. Oke ya, kita close itu, kita minimapnya hapus, minimap, terus kita close nih. Sebentar, control backtick. Nah itu ya teman-teman. Oke, kita akan kembali lagi ya. Jadi apa yang harus kita pelajari ya? Jadi video ini cuman itu ya, pembuatan silabus lalu mencoba. Oke mantap. Terus di sini ya teman-teman, untuk silabusnya implement atau bottom tabs. Oke sebentar. Kalau dari sini kan untuk menambahkan navigation ya. Oke mantap. Jadi setelah kita bikin aplikasi baru, terus kita mark ini ya sebagai tanda kalau kita udah selesai. Terus selanjutnya kita menambah navigasi. Ntar aku belum tahu nih, soalnya tadi kan udah ada tuh kayak apa alurnya. Kali ini juga ada. Oke, aku ngikut dari sini aja deh. Ntar aku ngikut dari situ aja. Oke, setelah bikin terus kita buat aja yang keduanya ya. Sorry, kita yang kedua adalah bikin add navigation. Coba kalau tadi judulnya apa ya? Add navigation sama ya. Oke, nah ini teman-teman udah jalan ya aplikasinya. Puff. Nah dia akan langsung di sini. Nah ini akan enak banget lah. Nah dia kalau teman-teman itu ya memperhatikan ya, strukturnya tuh kayak kalau teman-teman pernah pakai React Next.js ya, sorry Next.js itu strukturnya sama. Nah di sini app, lalu ini teman-teman ada routing kayak gini. Jadi dia ada layout di sini, lalu ada kayak gini. Jadi index.tsx. Nah ini ya teman-teman. Nah kayak gitu.
Kalau teman-teman mau pakai tema yang lain ya silakan. Aku sukanya pakai Mayuka ya, mengikuti dari Pak Sandika Kali ya, Sandika Kali di web programming Unpas. Aku pakai ini karena ini buatan lokal. Nah itu teman-teman ada banyak tema. Kalau aku suka coba Miras ini, coba enak gak? Nah kayak gitu ya, kayak kita yang tadi di apa ya, route bukan di index ya. Nah itu ya, index.tsx nya ini ya teman-teman, starter template nya ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung itu tentang menambahkan navigation ya. Jadi menambahkan navigasi ya, kita akan terjemahkan ini ya, biar terjemahkan apa enggak ya, terjemahkan ada deh. Dan kita tolong terjemahkan ini, tolong terjemahkan ini. Oke, mantap. Jadi gini teman-teman, directory app ini khusus hanya berisi route dan tata letaknya. File apapun yang ditambahkan di kategori di directory ini akan menjadi layar di dalam aplikasi native kita dan halaman di web. Jadi gitu ya. Semua yang ada di folder app itu akan muncul itu akan disifati sebagai route ya. Di sini app. Jadi semuanya ada di sini. Adapun selainnya kayak logika itu jangan di app, ya nggak sih? Coba kalau kita tanya ya. Kalau logika aplikasi itu taruh mana ya? Oke. Nah ini teman-teman, logika aplikasi biasanya ditemukan di dalam komponen React yang diekspor oleh file root. Contohnya jika Anda memiliki file profile, jadi ada halaman profile. Semua logika yang berkaitan dengan tampilan dan fungsionalitas profile dan macam-macam akan ditulis dalam komponen profile yang diekspor dari file. Selain itu, jika logikanya komplit dan ingin digunakan beberapa komponen, Anda bisa memisahkannya ke hooks. Oh, jadi ya di sini teman-teman kelihatan ya, di sini ada hooks, ada constant, ada komponen. Jadi apabila ada beberapa komponen yang akan dipakai berulang-ulang, maka naruhnya di komponen ya teman-teman, kayak gitu ya. Jadi kita akan lanjut lagi mengenai navigation ya, kita akan menambahkan navigation. Oke, kita akan kembali ke dokumentasinya ya. Di sini tata letak root. Ini adalah file app/layout.tsx. File ini mendefinisikan elemen UI bersama seperti header dan bila tab agar konsisten di antara route yang berbeda. Jadi itu layoutnya ya. Jadi kita kalau ke sini, ntar aku gedein aja deh. Nah gini aja teman-teman. Ini adalah layout basicnya ya. Jadi muncul seperti ini ya. Oke, kalau kita iseng-iseng tambahkan teks bisa nggak sih? Coba ya, teks. Coba ya di React Native. Error gak? Hello, nggak muncul sayangnya ya. Harusnya muncul sesuatu kalau kita nambahkan sesuatu. Oke, nggak tahu. Oke, kita nggak mau merubah-rubah. Oke ya, jadi ini adalah itu ya layoutnya ya. Jadi muncul ya seperti ini. Nah seperti itu ya. Oke, mantap. Terus kalau kita coba ya, kita ingin ubah welcome itu. Nah posisinya di mana? Karena ini route-nya ini di paling awal, berarti di app, lalu tabs berarti ke index ya. Mantap. Kita cari welcome. Nah ini teman-teman kita ubah jadi selamat datang, kita save. Nah mantap ya. Nah kalau misal kita ingin menambahkan teks misal ya, gimana ya, ini dia udah pakai ginian ya. Oke, kalau misal kita langsung aja. Nah di sini ya, di awalnya kita kasih teks mantap. Coba S muncul nggak cuy? Oh muncul ya teman-teman. Muncul ini ya, ketutupan karena ini karena warna lah ya. Jadi caranya kita bisa membungkusnya dengan teks. Oke, kita nggak akan bahas itu dulu deh. Kita belajarnya urut cuy. Nah mantap, selamat datang gitu. Oke, kalau sembari itu kita update aja deh. Update, mantap. Kita commit and push. Oke, mantap. Lalu selanjutnya, konvensi nama file index seperti index.tsx cocok dengan directory induknya dan tidak menambahkan segmen jalur
Misalnya index .tsx di dalam kategori app cocok dengan rute. Mantap kayak gini ya. Kalau kalau semisal mau tambahkan lagi nah ini rute, nah itu nama filenya itu harus berekstensi tsx ya. Oke, mantap. Struktur navigasi Android OS dan web berbagi struktur navigasi yang terpadu. Oke, paham. Lanjut. Misal kita add new screen to pack. Oke, misal kita ingin menambahkan about ya. Di sini cuma 2 ya di sini ya. Sorry. Nah, ini ya, cuma 2. Yaitu cuma explore dan index. Misal kita ingin menambahkan satu lagi, misal yaitu adalah about.tsx. Itu ya. Kalau kita refresh harusnya error enggak sih? Oh, enggak error ya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, misal kita ingin buat halaman about ya, tinggal kita copy aja di sini, kita copy, kita kita refresh. Enggak lah. Nah, itu teman-teman akan secara otomatis muncul di sini ya, about, halaman about. Kenapa bisa muncul seperti itu? Ini kita perhatikan ya. Jadi yang pertama-tama dia itu harus bikin view. Kalau nggak pakai view bisa nggak sih? Supaya kita coba aja, kita eksperimen bisa nggak? Nah, itu ya bisa. Jadi intinya returnnya itu harus berupa elemen dari React Native ya. Oke, karena kita mau kasih style ya kayak gitu. Sorry. Oke, mantap ya. Kok nggak bisa? Loh. Hah? Apa bedanya dengan tadi? Text styles text. Loh. Bentar, apa bedanya cuy? Teks apa bedanya? Sama kok. Tapi aku nggak tahu bedanya. Jadi gitu ya, kita bisa menambahkan about. Kalau kita minta percantik lagi ya bisa, kita minta Gemini ya. Kita minta Gemini akan mempercantik. Tolong percantik. Misal kita Ctrl V. Oke, mantap. Nah itu ya teman-teman. Lalu kita tinggal copy, lalu kita Ctrl A Ctrl V. Mantap. Maka seperti ini ya tentang aplikasi ini ya. Aplikasi ini dibuat sebagai contoh untuk project React Native. Kami berupaya menyajikan antarmuka pengguna yang modern dan fungsional. Jadi kita ya teman-teman, kita bisa bikin kayak gini. Kok bisa muncul seperti itu? Ya karena kita bikin view. Kalau pakai HTML itu kayak div ya. Kalau di kita namanya view. Ya kayak gitu, kita bikin teks lalu kita custom teksnya ya. Oke, mantap. Udah ya, kita udah bikin sebuah halaman baru ya. Oke, mantap. Terus kita ke bawah lagi. Kan kita udah buat inside underscore layout.tsx add component and options of prop to update about route update. Oke ya, kayak gini. Oke, stack screen ya. Oke, kita mantap. Terus kita kembali ke underscore yang mana nih? Yang di sini kah? Oh, bukan ya. Yang di sini ya, teman-teman, sebagai root utama. Mantap. Terus kita tambahkan teman-teman di sini. Kita tambahkan stack, lalu screen. Mantap. Kita puff, kita kasih nama name nya adalah about. Coba kita refresh, namanya sama ya. Kalau misal kita ubah ini aku misal judul tulisannya ini aku ingin ubah jadi tentang kayak gitu ya. Kita options lalu bisa nggak sih title. Nah itu bisa ya, kita kasih tulisan tentang aplikasi. Coba kita kecilkan tentang. Apakah bisa? Coba kita refresh. Lu nggak berubah. Lalu tadi apa? Menarik. Kok nggak berubah cuy? About. Coba kita ke sini. Kok nggak berubah ya? Bentar.
Apa itu ya masalahnya ya? Nah, fresh enggak kok. Bentar, apa ini? Enggak muncul ya. Bentar, kita belajar. Itu tentang stack ya. Sebentar. Coba kita tanya itu ya AI ya. Title ini buat apa sih? Bentar, kalau kita gedein, nah itu nggak berubah kok. Kan nggak berubah kan? Bentar. Kalau kita tanya apa ya? Misal Gemini deh. Kita tanya Gemini lagi, kita tanya itu apa namanya? Title buat apa? Option title itu buat apa ya? Kita tanya. Tapi ini nggak berubah kok. Kenapa ya? Nggak berubah cuy. Aduh, nggak tahu ya. Oke, lupakan. Jika ada aku nggak paham sih. Sorry ya. Itu ya harusnya ya berbeda, cuman aku nggak tahu ya itu bedanya kayak gimana. Oke, kita lanjut ya mengenai silabusnya ya. Oke, nah ini tentang stack ya teman-teman. Apa sih itu stack? Kita akan copy, kita tanya Gemini. Oke, tolong terjemahkan dan jelaskan. Kita paste. Itu teman-teman, secara singkat teks ini menjelaskan tentang stack navigator. Stack navigator adalah fondasi untuk menavigasi di antara berbagai layar dalam sebuah aplikasi. Ini berarti stack navigator adalah komponen utama yang mengatur bagaimana Anda berpindah. Oke, stack navigator ya. Kalau kita ke atas, stack di sini ya. Stacknya di sini stack, terus kita stack string. Berarti ini stack navigator ya, teman-teman. Oke. Di Android, rute yang ditumpuk dianimasikan di atas layar ini. Di iOS, rute yang ditumpuk dianimasikan dari kanan. Sayangnya aku nggak tahu nih soal gini, soalnya aku nggak pernah pakai iOS. Jadi teman-teman bisa kasih tahu aku lah. Penjelasan ini menjelaskan perbedaan visual atau animasi saat Anda berpindah halaman di kedua sistem operasi. Di Android, saat Anda membuat halaman baru, halaman tersebut akan muncul seperti menumpuk. Oke, kalau iOS itu kayak slide. Oh, gitu ya. Baru tahu. Oke, kita buat catatan ya. Kita perilaku saat berpindah halaman. Oke, kita V. Mantap. Terus ya udah sih, itu udah selesai ya. Navigate about screen ya. Nah, oh gitu ya. Coba ya, di home aku ingin menambahkan tombol ya di sini misal, atau langsung aja pakai Gemini. Bentar, kita ke index.txx. Oke, misal kita minta Gemini buat tolong tambahkan. Oke ya, tolong tambahkan sebuah tombol di bawah selamat datang dengan tag link. Oke, mantap. Biar kehidupan kita aman sejahtera, biar lebih cepat sih. Nah, itu dia link. Oh, dari export router ya teman-teman. Nah, ini ya link. Oke, mantap. Copy, kita Ctrl A, Ctrl V, save. Oke, tekan saya. Nah, nggak ada. Nggak ada karena bukan detail cuy, tapi about. Nah, sorry ya teman-teman. Oh, ternyata ada halaman kayak gitu ya. Tekan. Nah, gitu teman-teman, kita bisa berpindah halaman. Oke, mantap. Berarti materi ini udah selesai. Not found.
Oke, itu not found, mantap. Not found kayak gini ya halamannya. Oke, itu kalau not found kan udah dibuat di sini ya, not found. Jadi ya muncul seperti itu. Misal kita ya random aja deh. Akan munculnya seperti ini ya. This crowd doesn't exist. Oke, mantap, luar biasa, luar biasa. Oke, mungkin itu cukup sekian dulu ya untuk bagian itu ya. Terus ini kan tentang tambahkan navigator ya. Ntar kita akan catat dulu deh. Oke, kita bentar Pranala menarik, kita tambahkan itu, kita pindahkan. Oke. Nah, oke, jadi besok aku akan membahas ini ya tentang add bottom tab navigator. Oke, yang ini aku kasih tanda checklist karena udah. Mana sih? Oke, untuk ini udah ya. Kita checklist. Terus ini juga yang ini ya. Notification udah. Terus tinggal kita yang ini, kita kasih tanda gini. Oke teman-teman, kita akan lanjut di keesokan hari ya. Oke, untuk project ini akan aku save ya. Kita kasih update biar lebih cepat aja deh. Karena di set apa namanya di Copilot udah full ya, udah gak bisa. Oke ya, jadi ini tampilan kayak gini. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih dan salam.